Halo orang-orang lemah yang kalau tidur matanya merem, kembali lagi bersama saya Madman, Ahmad Ironman, di ruang sempit yang terasa luas ini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dirilis tahun 2022 berjudul, Robbing Mussolini, yang menceritakan tentang perampokan harta emas di masa Perang Dunia Kedua. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Berlatar di akhir Perang Dunia Kedua di Milan, Italia. Kita akan diperkenalkan pada seorang pria bernama Pietro, yang menemui kekasihnya di bioskop. Dia bernama Yvonne, seorang penyanyi cantik. Kala itu Italia masih dipimpin oleh kelompok fasis, dipimpin oleh seorang pria bernama Borsalino yang merupakan sekretaris dari seorang diktator bernama Mussolini, sehingga Pietro dan Yvonne merencanakan kabur dari negaranya itu. Pietro sendiri adalah pencuri handal yang luput dari pengawasan kelompok fasis. Ia menjual hasil rampokannya, seperti senjata dan berbagai jenis bom itu pada kelompok pejuang perlawanan yang dipimpin oleh pria bernama Ahab. Di saat transaksi berjalan, tiba-tiba mereka didatangi kelompok fasis, yang membuat terjadi baku tembak antara keduanya. Pietro harus kehilangan uangnya itu ketika tas berisi uang itu ditembak, sehingga uangnya berhamburan di mana-mana. Kemudian seorang pria bermotor datang menyelamatkan Pietro. Pria itu adalah pamannya Pietro, yang bernama Marcello. Pietro kemudian diantar pada tempat Yvonne bekerja. Diam-diam Pietro masuk melewati sebuah lubang kecil, dan menemui kekasihnya itu. Pertemuan mereka harus dilakukan diam-diam, karena ternyata Yvonne merupakan selingkuhan dari sekretaris kelompok fasis itu. Yvonne terpaksa melakukan itu. Pietro tidak dibunuh oleh kelompok fasis itu. Tempat itu kemudian didatangi oleh pengawal pribadi sekretaris kelompok fasis bernama Leonida, di mana Lamberti segera kabur dari sana. Yvonne kemudian diantar ke tempat sekretaris kelompok fasis itu, yang bernama Borsalino. Setelah bercocok tanam dengan Yvonne, Borsalino kemudian ditelepon oleh istrinya yang bernama Nora. Pietro sendiri tinggal bersama dengan Marcello pamannya, dan adiknya yang bernama Amedeo. Di sana Marcello bertugas menyadap pesan penting yang dikirimkan ke Borsalino. Dari pesan yang ia sadap, Marcello mendapatkan sebuah kode, di mana ia menyuruh Amedeo memecahkannya. Amedeo pun memecahkan pesan kode itu, yang membuat dirinya kegirangan. Segera ia memberikan isi pesan itu pada Pietro dan Marcello. Dari pesan kode yang didapat, Pietro kemudian bercerita pada Yvonne kalau kelompok fasis itu berencana kabur dengan membawa emas curian dari Italia selama 20 tahun. Lokasi emas itu berada di zona hitam, dan akan dibawa ke Swiss. Yvonne menegaskan untuk tidak merampok di zona hitam karena penjagaannya yang sangat ketat. Namun Pietro harus melakukannya agar dirinya bisa pergi bersama Yvonne. Pietro, Marcello, dan Amedeo pun mengecek lokasi emas yang berada di zona hitam itu. Terlihat di sana dipenuhi oleh kelompok fasis, sehingga Marcello menilai kalau misi perampokannya mustahil. Pietro meyakinkan Marcello kalau misinya bisa berhasil, jika mereka menambah personil lagi. Akhirnya mereka berdiskusi mencari orang yang spesialis dalam misi perampokan itu. Pietro mengatakan kalau mereka perlu seorang peledak, seorang yang pandai mengemudi, dan seorang yang ahli dalam mencuri tanpa diketahui. Marcello kemudian merekomendasikan temannya yang merupakan ahli dalam membuat bom. Kemudian teman Amedeo yang ahli dalam mencuri, dan teman Pietro, seorang mantan juara pembalap mobil yang tentunya sangat ahli dalam mengemudi. Pietro kemudian menemui si mantan pembalap yang kini menjadi seorang pastor dengan kebiasaannya pada narkoba. Dia bernama Fabri. Pietro mengajak Fabri dalam misi perampokannya itu. Amedeo juga membawa seorang wanita yang ahli dalam mencuri, dia bernama Hessa. Namun masalahnya adalah Marcello tidak membawa si ahli bom, karena saat ini si ahli bom sedang dieksekusi mati. Mendengar itu, mereka pun bergegas menuju lokasi eksekusi. Dia si ahli bom bernama Molotov. Hessa dengan keahliannya kemudian mencopet kunci borgol yang mengikat Molotov di tentara itu. Ia kemudian memberikan kunci borgol itu pada Pietro yang menyamar sebagai eksekutor.
Di sisi lain Marcelo dan Amedeo sudah siap pada posisi menembak. Diam-diam, Pietro memberikan kuncinya pada Molotov. Pietro mengaku kalau dirinya datang untuk menyelamatkannya. Marcelo pun menembak tali yang mengikat leher Molotov itu, di mana Fabri kemudian datang dengan mobilnya sebagai distraksi, dan membawa Pietro dan Molotov bersamanya. Akhirnya tim rampok pun terbentuk. Di ruang diskusi itu, Pietro akan menugaskan Yevone mengambil stempel milik Borsalino, yang nantinya digunakan untuk memalsukan perintah. Pietro mengatakan nantinya mereka akan menggunakan truk kelompok fasis, dan memasuki zona hitam dengan Fabri yang menyetir. Molotov dan dirinya akan duduk di belakang menyamar sebagai kelompok fasis. Sedangkan yang lain akan bersembunyi di bawah bangku truk. Setelah berada di dalam zona hitam, Pietro akan memancing para kelompok fasis memasuki bunker, dan menguncinya dari luar, dengan cara menyalakan alarm serangan udara. Hesa bertugas menyalakan alarm itu. Molotov dan Amedeo akan memasang bom di sepanjang bangunan untuk menakuti kelompok fasis itu. Dan setelah itu maka mereka akan bebas mengambil emas-emas itu. Molotov kemudian bertanya tentang peledak yang memerlukan 100 biji. Pietro mengatakan kalau dirinya akan mencuri peledak yang sudah dijual ke Ahab. Peledak itu berada di sebuah villa milik seorang sutradara film, bernama Serbelione. Scene kemudian beralih pada Nora istri Borsalino yang bersiap-siap menghadiri pesta milik Serbelione. Pietro kemudian menemui Yevone, di mana ia meminta Yevone mencuri stempel di tempat Borsalino. Ketika ia keluar, ia sudah dinanti oleh Leonida, di mana Leonida memasukkan Pietro ke dalam mobil yang di dalamnya ada Borsalino. Pietro kemudian dibawa ke suatu tempat. Di sana Borsalino yang tahu kalau Pietro memiliki hubungan dengan Yovane, mengancam Pietro untuk tidak lagi mendekati Yovane. Non con questo. Malamnya Pietro bersama rekannya yang lain menyamar di pesta milik Serbelione. Kala itu Serbelione sedang membahas proyek filmnya, hingga Pietro yang menyamar sebagai pelayan datang dan menumpahkan minumannya pada Serbelione. Di ruang ganti itu, Serbelione dihampiri oleh Pietro yang mengancamnya untuk menyerahkan semua bomnya. Setelah Serbelione diikat di lemarinya, Pietro dan yang lain segera memindahkan bomnya ke mobil. Ahab yang juga ada di pesta itu, melihat Serbelione, pamannya dalam kondisi terikat. Ia yang mendengar kalau bomnya dirampok, segera pergi mengejarnya. Ahab begitu terkejut mengetahui si perampok adalah Pietro, hingga Fabri memukulnya yang membuatnya pingsan. Di sisi lain Yevone yang ditugaskan Pietro untuk mengambil stempelnya, pun pergi ke tempat Borsalino. Diam-diam Yevone mencari dan mengambil stempel yang dimaksud. Beruntung tindakannya itu tidak diketahui oleh Borsalino yang tiba-tiba saja muncul. Borsalino kemudian membawa Yevone berkeliling di area zona hitam itu. Terlihat di sana penjagaannya yang sangat ketat. Borsalino kemudian menunjukkan lokasi tempat emas-emas itu disimpan. Yevone begitu terkejut mengetahui ada begitu banyak tumpukan emas di tempat itu. Borsalino mengatakan kalau itu adalah harta milik rakyat Italia yang dijarah selama 20 tahun. Borsalino bersama pemimpin yang lain, berniat membawa harta itu kabur ke negara Swiss. Mereka kelompok fasis, berniat meninggalkan Italia, negaranya. Borsalino juga mengajak Yevone untuk tinggal bersama di tempat yang jauh. Singkat cerita, Yevone kemudian tampil bernyanyi seperti biasa, yang di sana juga hadir si Borsalino. Diam-diam, Pietro juga hadir di sudut panggung itu melihat Yevone bernyanyi. Setelah Yevone selesai bernyanyi, tiba-tiba dirinya pingsan, di mana Pietro segera menolongnya. Borsalino yang melihat kehadiran Pietro pun murka, di mana ia mengancam Pietro hingga terjadi baku hantam. Fabri kemudian datang melumpuhkan Borsalino, hingga Borsalino pingsan setelah dipukul oleh Pietro. Mereka pun kabur dengan Pietro yang membawa Yevone.
Borsalino kemudian menugaskan Leonida untuk membunuh Pietro bersama rekan-rekannya yang lain. Pasukan Borsalino kemudian membombardir tempat Pietro yang membuat mereka segera kabur. Di sisi lain, Pietro dan Fabri membawa Yvonne ke sebuah tempat, di mana Marcelo dan yang lain juga tiba di sana. Molotov kemudian menceritakan kalau mereka diserang oleh pasukan Borsalino. Pietro yang melihat itu sadar, kalau itu akibat dirinya tadi yang berkelahi dengan Borsalino. Yvonne kemudian bercerita kalau dirinya sedang hamil, hasil pembuahan dari Pietro. Tempat mereka kemudian dihampiri oleh Nora, istri Borsalino. Kedatangannya tidak untuk menangkap mereka, tapi membuat kesepakatan. Nora yang tahu kalau Pietro dan yang lain sedang mengincar harta itu, kemudian menawarkan dirinya untuk membantu dalam misi itu, namun dengan syarat, harta emas itu harus dibagi dua dengannya. Nora tahu itu semua karena Nora dibantu Leonida telah memata-matai aksi Pietro dan yang lain sejak awal. Nantinya Nora akan menangani Borsalino, sedangkan Pietro dan yang lain mengurus harta emas itu. Alasan Nora membantu Pietro karena dirinya sudah tidak lagi dicintai oleh Borsalino suaminya. Borsalino lebih memilih Yvonne daripada dirinya. Nora kemudian membocorkan pesan rahasia terakhir, di mana harta emas itu akan dipindahkan malam itu juga. Mendengar itu Pietro setuju. Namun Yvonne tidak setuju, dia berusaha menghalangi niat Pietro. Ia takut Pietro dijebak oleh Nora. Namun Pietro tetap pada pendiriannya yang membuat Yvonne dengan kesal memberikan stempelnya itu. Keesokan harinya semua tim bersiap-siap dengan tugasnya masing-masing. Pietro Lambert, ordini del federale generale. Saluto, documenti, un prigioniero. Waktu beraksi pun tiba. Pietro mencegat dan mengambil alih truk milik kelompok fasis itu. Rencananya adalah, karena Pietro saat ini menjadi buronan dari Borsalino, ia berpura-pura menjadi seorang tahanan yang dibawa oleh rekan-rekannya yang menyamar menjadi kelompok fasis. Fabri akan menyetir, dan Amedeo, Hesa, bersama Marcelo bersembunyi di bangku truk. Tibalah mereka di pintu area zona hitam, di mana penjaga di sana mengecek setiap inci truk itu. Dengan dokumen yang sudah dipalsukan, truk itu pun diizinkan masuk ke area zona hitam. Amedeo, Hesa, Molotov, dan Marcelo kemudian diturunkan di tempat yang aman, di mana mereka segera melakukan tugasnya masing-masing. Amedeo dan Molotov yang memasang bom di sekitar bangunan, Marcelo dengan posisinya siap menembak, dan Hesa pergi ke mercusuar untuk menghidupkan alarm. Di sisi lain Yvonne diikat oleh Borsalino yang mengetahui kalau Yvonne telah berkhianat darinya. Hesa berhasil menyalakan alarm, yang membuat para kelompok itu berbondong-bondong masuk ke dalam bunker. Di sisi lain aksi Molotov ketahuan yang membuat dirinya tertembak, hingga bom itu meledak dan menewaskan dirinya. Setelah para kelompok itu memasuki bunker, Pietro pun memblok pintunya dengan sebuah truk agar kelompok itu tidak bisa keluar. Dengan begitu, dirinya dengan leluasa menikmati harta emas itu. Ia pun sampai di tempat emas itu disimpan, di mana hal itu membuat mereka sangat senang. Marcelo sangat sedih ketika mengetahui kalau Molotov sudah tewas. Segera mereka memindahkan harta emas itu ke truk mereka. Setelah itu, tiba si Nora yang mengaku telah membunuh Borsalino. Terjadi sebuah ketegangan ketika Nora ingin mengambil harta itu untuk dirinya sendiri.
Leonida? Namun ketika Pietro melihat Leonida menyandera Yevone, ia pun terpaksa tunduk di tangan Nora. Nora kemudian membawa Yevone dan harta emas itu, sedangkan Pietro dan yang lain akan ditembak mati. Namun tiba-tiba, muncul pejuang perlawanan yang dipimpin oleh Ahab membantu Pietro. Namun sayang pasukan Nora itu berhasil kabur. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa karena tak ada kendaraan lagi untuk mengejar Nora dan pasukannya itu. Namun Fabri kemudian menunjukkan mereka sesuatu yang ternyata adalah sebuah mobil mewah yang dapat mengejar Nora dan pasukannya. Fabri yang memang mantan pembalap pun dengan sangat mudah mengejar mereka hingga terjadi aksi baku hantam. Beruntung Yevone dan Pietro berhasil selamat dari kejadian itu. Mereka berencana mengambil harta emas itu dari danau setelahnya. Dan film pun ditutup dengan Nora yang ternyata masih hidup. Film yang cukup menarik untuk dilihat, konsep visual yang ditampilkan patut diacungi jempol. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima gaji. Saya Madman, Kuning Telurku Daniel.